Ini saya harus kembali ke awal lagi, awal karir politik Ibu nih. Sidang umum yang pertama bukan kan? Sidang umum tahun Pertanyaannya adalah, ini Ibu mulai mencorong namanya, kelihatan dan mencuri perhatian pada saat sidang umum MPR tahun 98. Iya. Memang sudah diniatkan bahwa pada sidang umum itu Ibu akan bicara ini. Memang enggak. sudah. Enggak. Jadi hampir semua partai saya rasa ya, hari itu kan hanya 3 partai saja. Kita yang menjadi jubir itu ya jubir gitu, karena jubir kan hanya membaca naskah yang disiapkan oleh partai. Pada saat itu saya diminta untuk membaca naskah itu. Kita kan ketat sekali untuk waktunya, lalu biasa dulu di P3 itu sebelum kita masuk ke forum itu betul-betul kita membaca di pleno dan orang akan memberikan kritisi dari apa yang kita baca, pelafalannya, intonasinya, suaranya dan seterusnya. Tiba-tiba di sebuah pleno di mana saya harus membacakan itu tidak keluar suara saya. Jadi tidak keluar tuh betul-betul tidak keluar. Jadi membaca ya tidak keluar, batuk tidak keluar gitu. Akhirnya selesai, ada yang menyampaikan di forum, udah ganti aja daripada besok juga suaranya nggak keluar gitu. Tapi yang luar biasa adalah Pak Ismail Hasan Metarium, Ketua Umum waktu itu, dan Pak Yusuf Shakir ya, itu Ketua Fraksi MPR, itu manggil saya, Hof kenapa suaramu nggak keluar? Pak, isinya nggak sesuai dengan hati nurani saya. Kaget beliau. Sudah kalau begitu kamu ganti sesuai dengan hati nuranimu, gitu. Nah akhirnya sudah, sayalah yang semalaman itulah. Saya tulis itu, akhirnya pagi kita baca di pleno, setuju, siang kita bacalah di forum sidang umum. Jadi 90% naskah itu memang saya yang membuat. Disitulah saya menyampaikan begini, ini sebuah proses demokrasi. Kalau orkestra itu aneka macam musik itu berbunyi bersamaan dan diberi ruang untuk berekspresi. Jadi saya menyebut begini, taman safari politik itu indah kalau ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Kalau hijau semua juga nggak bagus, kuning semua nggak bagus, merah semua nggak bagus. Maka saya menyampaikan pentingnya reformasi politik. Nah, bahasa reformasi politik itu rupanya hari itu agak tajam ya. Kalau sekarang mah kita biasa. Tapi ya. bahwa di tahun 98 sebuah statement tentang reformasi politik itu memang sesuatu yang mungkin agak kalau bahasa sehari itu cetar membahana gitu kali ya. Iya. Nah, dan kita harus konfirmasi gitu. Ini dengan saksi. Yang pada saat itu juga hadir begitu. Iya. Mungkin mau tengok ke kanan silakan. Masya Allah. Boleh diperkenalkan Ibu. Bu Hovifah, silakan diperkenalkan Ibu Mahmudoh. Beliau senior saya, guru saya. Saya sering kali menyampaikan beliau itu jimat banyak orang. Beliau putri dari pendiri NU, Bu Mahfudoh. Putrinya Kiai Wahab Hasbullah. Baik, baik. Ibu menyaksikan pada saat itu, isinya emang tajam ya Bu ya? Iya, kebetulan memang saya saat itu menjadi anggota DPR. Jadi saya di DPR itu pertama 87 sampai 92, setelah itu 97 sampai 99. Apa sih Bu kalimat yang cukup tajam di situ? Yang mengkritisi Orde Baru itu pada saat itu? Memang pada saat itu sering terjadi humor bahwa saat itu terjadi 4D gitu ya. Duduk, datang, diam dan duit. Tapi ketika setelah Bu Hovifah pidato itu akan dijadikan satu momentum bahwa itu tidak betul. Dan apa yang disampaikan Bu Hovifah itu, reformasi politik itu sangat memberikan keberanian dari tiap anggota DPR ketika memang keputusan itu bertentangan dengan. Ini tidak banyak ya? Enggak Ibu, jadi gini, kan saya ini orang Surabaya, besar di Surabaya, lahir di Surabaya, jadi seringkali dikenal bonek. Jadi ketika saya menyampaikan beberapa item itu terus gitu.
saya itu kok lihat kenapa ya orang ini saya itu dengan saja spontan terima kasih atas hunya itu juga iya jadi orang ternyata dibilang terima kasih atas hunya itu tambah panas gitu lagi ya saya jawab lagi terima kasih atas hunya gitu orang bilang mungkin ini anak apa ya yang dimakan ini tidak banyak kan pada saat itu mungkin wanita yang cukup lantang gitu di DPR ya Bu ya. Salah satu singa Senayan juga nggak waktu itu? Iya, jelas. Singa dari P3. Waktu itu ya. Memang sering kali berkata lantang begitu ya Bu ya? Iya, Bu Khofifah itu memang tidak saja di dalam sidang MPR, tapi di dalam pleno fraksi memang apa yang dikatakan Bu Khofifah bahwa DPR itu ketika mau menyampaikan pendapatnya itu selalu disampaikan di dalam pimpinan fraksi, maka ditinjau dan dilihat muatan yang disampaikan dan memang ada tim yang membuatkan. Jadi memang apa yang disampaikan Bu Khofifah itu satu gebrakan yang sangat positif. Oke, Ibu betul nggak Ibu Khofifah ini sempat curhat ke Ibu Mahfudoh bahwa kurang lebih kalimatnya saya tidak tahu, tetapi mungkin pada saat itu Pak Jokowi baru mencalonkan diri menjadi gubernur, tapi kemudian ada semacam curhat lah, jangan disupport begitu atau didukung untuk jadi gubernur karena nanti suatu saat pasti jadi presiden, betul nggak? Ada curhatan analisa itu. Semacam itu. Masih ingat curhatan ini, Ibu Khofifah? Ya, saya melihat bahwa fenomenal sekali sosok Pak Jokowi. Kalau beliau jadi gubernur, step berikutnya akan jadi presiden. Tapi kenapa ada sampai jangan mendukung menjadi gubernur gitu? Tidak pada posisi itu sebetulnya, bukan soal jangan, tapi bahwa prediksi kalau beliau ini jadi gubernur, beliau step berikutnya akan jadi presiden gitu. Ini masih banyak cerita sebetulnya dari Ibu Khofifah, tapi kita harus jeda dulu. Kami kembali saat lagi. Wah, ini saya habis ketemu harimau. Saya bilang, jangan-jangan nanti saya ketemu penghuni Mahameru. Emang dia jarang keluar katanya.